kita lihat ada pembagian kerja, yang satu semacam untuk public entertainment, yang satu ini yang berat-berat. Jadi memang di dalam era ini komunikasi lebih mudah, boleh tertata, karena pemerintah sepenuhnya menguasai sistem komunikasi, sepenuhnya menguasai informasi. Jadi kalau kita katakan komunikasi itu satu arah, rakyat tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dan dengan hubungan dengan pemerintah daerah, yaitu sistem komando. Kalau A kata pusat, ya A sampai ke Papua. Apakah itu pas dengan Papua atau tidak, itu persoalan yang berbeda, tetapi itu yang terjadi. Nah sekarang kita sebagian besar yang duduk di sini, kecuali yang mungkin baru 2 tahun umurnya, tahun 97 ya, sebagian besar lahir di era yang Pak Harto ini, di mana komunikasi ini bukanlah sesuatu yang dianggap penting. Dianggap itu adalah sesuatu yang hanya on the need to know basis. Kalau intelligence sekarang kan on the need to know basis, kalau nggak perlu tahu ya tidak perlu sampaikan. Dan kalau ketahuan ya baru dicicil, diadakan klarifikasi. Nah kita inilah produk itu sekarang dihadapkan kepada satu era di mana terjadi sistem komunikasi dan informasi yang berubah secara fundamental. Baik karena sistem politiknya berubah, maupun yang ini yang lebih crucial lagi adalah karena sistem teknologinya sendiri mengalami revolusi. Cina pun yang tertutup sekarang juga kewalahan karena sulit, dia tutup Google, masih bisa dibuka dengan sistem yang lain. Social media juga demikian canggihnya sekarang. Jadi kita ini sudah menghadapi kehidupan yang baik karena politik maupun karena sistem teknologinya sudah menghadapi kebebasan. Kebebasan mengemukakan pendapat, memperoleh informasi. Masyarakat kita juga semakin cerdas dan kritis. Tidak bisa lagi seorang diplomat di London atau di Amerika berbohong untuk negerinya, karena dia ngomong apa nanti kalau nggak benar itu orang melihat, no ini Detikcom bilang begini, ya itu di Metro TV atau di YouTube-nya kami bisa melihat ada yang kejadian begini, atau kita sendiri di Jakarta tidak tahu apa yang terjadi di Papua, itu sudah ada, malahan ada polisi yang mendownload ke YouTube, dia menembak orang warga lokal, dia download di YouTube terus kemudian dia posting. Ini yang kayak gini ini terjadi. Sehingga kita sekarang ini memang menghadapi situasi yang sangat berubah dan sangat dinamis. Tidak ada lagi hierarki dalam komunikasi politik. Tidak bisa lagi ini atasan dan bawahan, karena bawahan kadang sering lebih dulu tahu dan lebih banyak tahu dari atasannya. Apalagi tidak ada lagi kepemilikan monopoli atas informasi. Pemerintah tidak lagi menguasai informasi tersebut. Kita tahu sudah terjadi ini proliferasi dari media massa baik konvensional dan elektronik. Koran-koran pun sekarang harus punya yang elektroniknya, karena kalau tidak kalah dari yang media elektronik. Citizen journalism itu seperti itu tadi. Kita tahu misalnya, malahan untuk tsunami di Aceh aja yang berulang kali diputar oleh Metro TV, itu kan adalah seorang warga lokal yang mengambil videonya dan mengirimkan, dan itu akhirnya dibeli sampai ke CNN. Jadi tidak hanya lagi wartawan yang betul-betul digaji sebagai wartawan yang bisa melakukan jurnalisme ini. Dan social media sangat berperan. Jadi social media bukan hanya sekedar menyampaikan real time apa adanya, tetapi juga sebagai kontrol sosial. Kita tahu misalnya ketika ada ketidakpuasan pelanggan, apakah itu terhadap rumah sakit, atau misalnya untuk mendukung KPK misalnya, cicak lawan buaya katanya, cicaknya bisa menang karena dukungan masyarakat melalui sosial media. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan. Dan TVRI dan RRI yang dulu satu-satunya moda transportasi yang dimiliki oleh pemerintah dan rakyat harus menerima itu, ya sekarang kurang laku karena kurang bersaing. Nah, jadi di satu pihak kita keluar dari sistem politik Orde Baru yang sangat menghambat komunikasi itu, DNA kita belum berubah, sistem politiknya sudah berubah. Sementara kemampuan kita untuk beradaptasi ini masih sangat terbatas. Saya kira memang kita harus jujur saja. Di dalam berbagai pertemuan di Ketua Pres, kami sudah melakukan berkali-kali diskusi ini. Semuanya memang merasakan bahwa perangkat negara ini masih bingung begitu bagaimana menghadapinya.
Di pusat masih bingung, apalagi di daerah ini lebih sulit lagi. Di tengah kendala yang ada ini tentu pemerintah tidak bisa lagi mengatakan kita harus mengelak bahwa wah ini sudah kebablasan, ini harus dikontrol lagi, tidak bisa gitu. Tapi caranya adalah dengan membenahi diri kita. Nah ini problem, nanti Pak Gunggun dan teman-teman dari universitas itu akan menjelaskan. Karena sekarang ini kita yang menari di atas gendang yang ditabuh orang lain, ya. Karena media massa nasional itu nggak ada hari tanpa mengkritisi kebijakan pemerintah. Dan ini nampaknya memang ada kebanggaan. Saya baru saja membaca artikel dari The Australian. Dan mereka ini pertama bahaya bagi seorang whistleblower seperti Snowden. Ya, katanya di dalam praktik kenegaraan itu dari dulu spying saling memata-mata itu kan sudah zaman. Kita kan senang nonton James Bond dan sebagainya. Tapi kalau itu ketahuan itu menjadi masalah. Semua orang tahu sama tahu, tetapi itu tidak pernah dibuka untuk umum. Sebab kalau itu menjadi pengetahuan umum, tentu kita mau tidak mau, apalagi di negara demokrasi, ada tuntutan publik supaya negara pemerintah harus mengambil tindakan. Nah, seperti saya katakan tadi, isu ini sebenarnya sudah mulai mereda. Tapi kemudian ABC dan The Guardian memutuskan untuk mengeluarkan lagi sebenarnya berita yang tidak baru lagi ini. Sehingga apalagi munculkan bahwa Ibu Ani pun ikut di sana. Saya kira tidak banyak pilihan bagi pemerintah Indonesia kecuali untuk reaksi keras sekali. Sebelumnya 2 minggu sebelumnya kan Bapak Menlu sudah bereaksi dan kemudian sudah lockdown sampai Wapres pun tidak jadi dibatalkan kan kunjungan ke Australia. Tapi ini terjadi. Nah ini hubungan yang dibina dengan pelan-pelan, konvergensi persamaan komunalitas dan kepentingan, apakah itu kepentingan keamanan, apakah itu kepentingan ekonomi, apakah itu kepentingan pendidikan, sosial budaya dan sebagainya. Ini kan banyak sekali antara Jakarta dengan Tangerang ini, dan itu sudah diupayakan secara susah payah di tengah perbedaan yang sangat besar dan di tengah gejolak-gejolak yang secara berkala terjadi. Ini kedua pemerintah bekerja keras. Ini media dengan mungkin 2 artikel, satu di TV, satu di koran, menjadi isu umum. Semua yang kita bangun ini habis begitu saja, seolah-olah ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Jadi memang tugas media massa, mereka merasa we are doing our job. Kami harus menginformasikan ini kepada publik. Kami adalah watchdog. Bukan urusan kami untuk membuat pemerintah kelihatan bagus. Bukan urusan kami untuk memastikan bahwa hubungan antar tetangga selalu baik. Bukan urusan kami bahwa ekonominya stabil. Bukan urusan kami bahwa ada perjanjian-perjanjian yang tadinya sudah diimplementasikan batal lagi. Dia bilang itu bukan urusan kami adalah memberikan informasi dan sebagainya. Nah, ini kenyataan yang memang kita hadapi. Nah, jadi bagaimana merespon ini? Ya, ini saya kira memang kita harus betul-betul melihat ke dalam diri kita, ya, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kadang-kadang kita harus maju, tapi kadang-kadang juga harus menahan diri. Seperti dikatakan tadi, kita tidak bisa lagi menyetop itu. Pemerintah Australia tidak berdaya. Saya kira kalau di zaman dahulu, kalau di sini mungkin sudah dibredel itu ABC dan Australia itu pernah membahayakan hubungan antar negara. Ya, tapi sekarang pun kita tidak bisa melakukan itu. Nah, jadi bagaimana? Dan juga di samping itu kita seperti disebut oleh Pak Leon tadi sudah ada undang-undang KIP, ya, undang-undang keterbukaan informasi publik ini yang memaksa kita untuk transparan dan responsif terhadap setiap permintaan informasi. Jadi kalau bapak-bapak menerima surat meminta informasi tertentu, kecuali itu masuk informasi dikecualikan, itu wajib hukumnya untuk memberikannya. Kalau tidak, itu ada sanksinya, itu bisa dihukum. Jadi ini berat. Nah, berarti kita harus tahu persis siapa yang harus memberikan jawaban itu, apa jawaban yang harus diberikan, bagaimana cara penyampaiannya. Jadi ini memang perlu pembenahan. Masalahnya sudah disampaikan tadi juga cukup detail, khususnya untuk di perhubungan, ya.
Tapi kalau dari pemantauan kami dari secara umum, sinopsis dari berbagai kementerian ini, kita itu di sistem informasi yang dikelola pemerintah itu memang belum sinergis, sangat sektoral, dan belum memiliki agenda setting. Masing-masing kayak silos punya informasi sendiri. Jangankan antara eselon 2 di satu kedeputian dengan eselon 2 di kedeputian yang lain atau dirjen yang lain, antara sesama kedeputian pun kadang-kadang itu tidak saling tahu apa yang terjadi. Datanya lain-lain. Mau monef ke lapangan saja kadang-kadang nggak tahu agendanya, sehingga orang di daerah yang harus menerima kunjungan dari pusat itu termasuk dari Setwapres sendiri. Loh, kemarin kan baru tim dari Setwapres ke sini, ini ada lagi apa lagi? Oh itu lain, itu monefnya lain, ini monef lain. Jadi orang-orang di daerah pun sibuk menghadapi kita. Jadi memang kita tidak sharing informasi. Agenda setting, nggak pernah itu agenda setting. Tidak pernah kita diskusi tentang strategi kita. Yang kita lakukan hanya memadamkan kebakaran. Itu pun biasanya rumahnya sudah keburu hangus duluan. Ya, jadi kemudian baru berdiskusi, perlu nggak kita memiliki bomba untuk memadamkan kebakaran. Jadi ini yang terjadi. Akses informasi terbatas. Saya yakin kalau Pak Leo ingin minta informasi dari salah satu kementerian itu susah sekali. Jangankan dari kementerian teknis, dari Menko Polhukam saja misalnya minta informasi dari kementerian yang di bawahnya itu belum tentu dapat dengan cepat. Kalau tidak kenal, tapi kalau misalnya dia orang sesama angkatan dan yang ini menjabat kebetulan lebih junior itu cepat. Tetapi kalau tidak, kami sendiri dari kantor Wapres seminta itu. Untuk apa? Harus tulis surat resmi. Takut salah begitu. Jadi ini yang problem yang kita hadapi. Di saat kita ini dalam posisi terkotak-kotak dan lamban dan gak akurat, malahan sering tidak tahu, malahan tahu apa yang terjadi di kantor kita setelah baca online news atau buka TV. Distrust terhadap pemerintah juga sangat tinggi. Dan ini saya kira jamak terjadi juga di hampir semua negara demokratis. Biasanya honeymoon terhadap satu pemerintahan demokratis itu sebentar cuma. Setelah itu orang akan menagih janji-janji kampanye. Dan tentu saja janji kampanye itu kan selangit, namanya juga kampanye ya, dan tidak bisa dipenuhi. Akhirnya itu ketidakpuasan saja yang muncul. Dan kalau kita berbicara dan ternyata salah atau apalagi bohong begitu, itu distrust akan sangat tinggi. Sehingga memang angle yang akan diambil oleh media massa seperti itu, mereka nggak akan selalu ambil angle yang positif. Why should they katanya, sama dengan Australian ABC tadi, bukan urusan kami untuk membuat citra Anda baik. Itu tugas Anda sendiri. Jadi citra yang a priori terhadap pemerintah ini juga kelihatan dari sikap masyarakat bahwa kalau tidak ditekan itu pemerintah itu nggak bereaksi. Jadi kalau no news bagi pemerintah itu good news, nah baru melawan lapor satu kalau sudah heboh. Jadi kalau dari Kementerian Perhubungan misalnya, kalau kita tidak komplain, tidak banyak komplain tentang kotornya toilet di Cengkareng, maraknya itu orang yang yang menawarkan perfume dan macam-macam di sana, atau taksi liar banyak, kemudian surat membaca, baru kemudian akan diambil tindakan. Kalau tidak, didiamkan saja. Malahan kalau bisa didiamkan aja dulu, kalau nggak ada lagi surat berikutnya juga didiamkan saja. Jadi itu memang ada kesan dari masyarakat bahwa pemerintah ini harus tekan, harus dipermalukan dulu, baru mau melakukan sesuatu. Nah, ini menjadi masalah. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Sekjen tadi, peran, fungsi, dan tugas humas pemerintah ini juga belum diatur dalam perundang-undang secara jelas. Tidak ada budgeting yang jelas, tidak ada posisi yang jelas untuk itu. Kita tahu bahwa humas selama ini hanya diperlakukan sebagai orang yang mengkoordinasikan wartawan. Di banyak kementerian itu, tugas humas itu hanya kalau ada apa, mengadakan press conference gitu ya dia yang menghubungi wartawan. Tapi dia tidak pernah, teman-teman yang bekerja di humas ini tidak pernah memiliki akses yang memadai untuk tahu apa kebijakan pimpinannya, tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk bisa menangkap secara cerdas dan mengemasnya secara baik dan untuk menyampaikannya kepada publik, dan juga tidak punya otoritas untuk melakukan itu. Kalau dia mau ngomong, dia takut salah, takut ditegur oleh pimpinannya. Pimpinannya bilang bahwa ada yang ngomong, saya yang pimpinan di sini.
Jadi ini masih sangat rancu di dalam masalah ini. Jadi kita tahu itu posisi struktural PR penguasaan pemerintah ini sering-sering tidak strategis. Di beberapa tempat baru ini eselon 3 atau bagaimana, dan sangat jauh dari sumber informasi ini. Sehingga tidak bisa kita menyalahkan bahwa humas di pemerintahan ini memang kurang optimal. Diseminasi informasi pemerintah juga masih terkendala oleh agenda politik media massa yang sudah saya sampaikan saat tadi, dan kepentingan politik modal yang sekali berseberangan dengan pemerintah. Nah, apalagi di Indonesia sekarang ini, itu sudah terang-terangan. TV ini milik pemodal ini yang notabene politikus ini dan calon presiden. TV ini dan koran ini juga sama. Sehingga bisa dipastikan kalau ada berita bagus pun, misalnya pertumbuhan ekonomi bisa naik 6% dan pemerintah bisa mengatasi gejolak global sekarang, angganya pasti pertumbuhan tidak berkualitas, tidak menyediakan lapangan kerja yang memadai, hanya itu hanya arus modal yang masuk, ini rentan terhadap gejolak. Itu kan juga benar kan? Sementara pemerintah mengatakan ini menunjukkan kita bagus dalam memanage ekonomi kita. Nah, ini